Baik Ananda semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua semoga gimana, sehat semuanya kan? Oke, semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita lanjutkan materi terakhir kita, sebenarnya nanggung juga ya minggu yang lalu itu. Ya, yang kelima ini harusnya Ibu selesaikan minggu yang lalu. Sehingga UK1, UK2 kamu bisa terjawab. Baik, tapi baiklah Ibu lanjutkan aja mengenai massa atom relatif. Ya, massa atom relatif. Ya, kita tahu kemarin bahwa isotop, ya mengenai kita sudah mana ada isotop, isobar. Nah, isotop itu adalah atom-atom yang sama yang memiliki nomor massa berbeda. Terus kalau massa berbeda, mana yang kita gunakan? Nah, di sini akan berlaku nanti ada massa atom relatif. Massa atom relatif atau disingkat dengan AR. Ya. Nah, di sini massa atom relatif itu merupakan perbandingan massa suatu atom terhadap massa atom C12. Jadi di sini sebagai pembanding atau sebagai standar massa atom digunakan adalah isotop karbon 12. Apa masalahnya nih karbon 12? Ya, isotop karbon 12. Ingat, karbon juga memiliki bermacam-macam isotop. Karbon 13, 14, maka yang digunakan sebagai standar massa atom adalah isotop karbon 12. Jadi, nah, kita lihat contoh di sini. Oksigen di alam terdiri dari 3 isotop dengan kelimpahan sebagai berikut. Ya, kelimpahan sebagai berikut, yaitu isotop oksigen dengan nomor massa 16, ini ada sekitar 99,76%. Ini kelimpahannya terdapat di alam. Kemudian ada isotop oksigen 17 dengan kelimpahan 0,04%. Dan isotop oksigen 18 dengan kelimpahan 0,20%. Nah, hitunglah di sini, menghitung massa atom relatif atau AR dari isotop oksigen itu adalah, maka AR-nya adalah 99,76 kali 16 ditambah. Jadi kalau ini dimisalkan adalah P ini adalah A1 massa isotop yang pertama, PA1 ditambah ini dimisalkan dengan kelimpahan isotop yang kedua adalah I, massanya adalah A2, 17 adalah massa isotop yang kedua, ditambah ini adalah PQR, ini R, kita misalkan R, ini adalah A3 per 100%, ya, jadi jumlah per 100%. Nah, yang akan kita peroleh adalah 16,0044. Nah, inilah massa atom relatif. Ini dibandingkan nanti dengan, jadi AR isotop yang diambil nanti adalah isotop 16. Jadi 16 itu bukan yang adalah diambil dari massa rata-ratanya. Massa rata-ratanya. Nah, AR unsur X itu adalah, ini massa rata-ratanya nih. Massa rata-rata satu atom unsur X per 1/12 kali massa satu atom C12. Jadi AR unsur X adalah massa rata-rata satu atom unsur X per 1/12 kali massa satu atom C12. Jadi dibandingkan terhadap isotop karbon 12. 1/12 kali massa atom C12. Oke, nah ini dengan demikian kamu sudah bisa menjawab UK1, UK2. Baik, Ibu lanjut dengan materi berikut kita adalah perkembangan teori atom, konfigurasi elektron, dan mekanika kuantum. Ya, perkembangan model atom yang pertama adalah perkembangan model atom, kemudian yang kedua ada konfigurasi elektron dan elektron valensi, yang ketiga ada bilangan kuantum, yang keempat ada bentuk dan orientasi orbital. Kita lihat dulu bagaimana sih perkembangan model atom itu. Ya, perkembangan model atom, ya, awalnya dimulai dari model atom Dalton, ya.
Jadi Dalton ini adalah pendukung pendapat Demokritos. Bagaimana Demokritos? Tom adalah bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi di sini Dalton adalah pendukung pendapat Demokritos. Kemudian, jadi menurut Dalton atom itu tidak bisa dibagi lagi. Maka bagian terkecilnya adalah disebut dengan atom. Nah, kemudian sesuai dengan perkembangannya, ternyata atom itu masih bisa dibagi lagi, yaitu penemuan partikel-partikel penyusun atom nanti, yaitu ada penemuan elektron yang ditemukan oleh siapa? Oleh Thomson, ya enggak? Nah, elektron ditemukan oleh Thomson berdasarkan penemuannya ini, maka Thomson juga mengajukan suatu model atom. Ya, jadi nggak mungkinlah model atom Dalton seperti itu dengan ditemukannya elektron. Maka muncul model atom Thomson. Ya, nah. Kemudian dari model atom Thomson, ahli berikutnya nanti adalah yang tidak puas dengan pendapat Thomson nanti adalah model atom Rutherford. Apa dasar model atom Rutherford itu? Yaitu nanti penemuan apa? Penemuan inti atom, yaitu dengan percobaan apa? Partikel alfa, penambahan lempeng emas dengan partikel alfa, ya nak? Nah, masih ingat ini? Percobaan Rutherford, penghamburan sinar alfa. Ya, jadi dasarnya adalah Rutherford adalah dari penghamburan sinar alfa, sementara model atom Thomson dasarnya adalah percobaan sinar katoda. Kemudian dari model atom Rutherford ini muncul lagi adalah model atom Bohr. Ya, jadi setiap model atom itu punya kelemahan, maka para ahli berikutnya berusaha untuk mengungkapkan model atom penemuan-penemuannya. Kemudian yang terakhir nanti ada model atom modern. Oke, kita lihat. Nah, inilah model atom yang dikemukakan oleh Thomson, ya. Yang pertama yaitu atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Jadi seperti ini aja gambaran atom menurut Dalton. Seperti bola pejal, bola yang padat. Dan yang kedua, atom-atom unsur sejenis mempunyai sifat yang sama meliputi volume, bentuk maupun masanya. Sebaliknya, atom-atom unsur yang tidak sejenis mempunyai sifat berbeda. Oke, bagaimana nanti dengan isotop? Isotop adalah unsurnya sama, atom-atomnya sejenis, tapi masanya bagaimana? Berbeda. Maka ini nanti dengan penemuan isotop ini akan melemahkan juga terhadap teori atom nomor 2. Kemudian dengan penemuan elektron dari percobaan Thomson, maka ini juga melemahkan terhadap teori atom Dalton. Enak. Oke, yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Yang keempat, atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Nah, inilah model atom yang dikemukakan oleh Dalton. Kemudian yang kedua adalah, jadi menurut Dalton, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Kenyataannya dari percobaan Thomson, ya, ternyata atom masih bisa dibagi lagi, yaitu ditemukannya elektron, ya enggak? Nah, ini. Jadi, model atom Thomson itu tidak lain adalah berdasarkan penemuan elektronnya. Nah, ini perkembangannya. Jadi, ini model atom yang dikemukakan oleh Thomson itu. Gimana menurut atom itu menurut Thomson? Thomson menggambarkan atom sebagai suatu bola yang bermuatan positif. Ya, jadi ini adalah bola yang bermuatan positif, di dalamnya muatan positif, yang di dalamnya tersebar elektron. Jadi seperti kismis dalam roti kismis. Ya, jadi ibarat roti kismis. Jadi kismisnya itu adalah elektron. Kismis di dalam roti itu adalah Jadi menurut Thomson ini, atom merupakan satu bola yang bermuatan positif, di dalamnya terdapat elektron.
elektron. Jadi menurut Thomson di sini proton dan elektron itu tersebar di dalam atom. Betulkah seperti ini posisi elektron dan proton di dalam atom? Maka selanjutnya ahli kimia berikut yang tidak puas dengan pendapat Thomson nanti adalah Rutherford. Ya, Rutherford menemukan bahwa inti atom itu proton itu katanya terdapat di dalam inti dan jumlahnya sangat kecil. Dari hasil percobaannya ternyata ada partikel sinar alfa yang dipantulkan kembali dan jumlahnya sedikit. Itu karena apa? Tepat mengenai inti atom. Jadi itu menunjukkan bahwa inti atom itu atau proton itu terdapat di inti atom. Jadi tidak tersebar di dalam atom itu, tapi terdapat dalam inti. Nah, inilah kira-kira model atom yang dikemukakan oleh Rutherford berdasarkan percobaan penghamburan sinar alfa. Di mana di sini? Pertama di sini adalah atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif yang disebut nanti dengan proton dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Nah, ini adalah elektron. Ini gerakan elektron seperti ini. Jadi seperti tata surya. Nah, ini diletak di sini. Ya, ini adalah. Jadi neutron dan proton terdapat pada inti atom, sedangkan elektron beredar mengelilingi inti atom. Nah, di sini secara keseluruhan atom bersifat netral karena jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Kemudian yang ketiga, selama mengelilingi inti, terbentuk gaya sentripetal pada elektron. 4. Semua proton terkumpul dalam inti atom sehingga inti atom bermuatan positif. Kemudian, sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong atau ruang hampa. Ini dibuktikan dari percobaannya penghamburan sinar alfa menunjukkan bahwa sinar alfa itu diteruskan lurus. Ya enggak? Teruskan lurus menunjukkan bahwa yang dilalui oleh sinar alfa adalah ruang-ruang kosong atau ruang hampa. Jadi menunjukkan bahwa atom itu bagian terbesar dari atom adalah ruang hampa. Oke, sampai di sini paham? Ahli berikutnya yang tidak puas dengan pendapat Rutherford adalah Bohr. Ada? Nah, di sini Bohr, model atom model Bohr ini didasarkan nanti pada percobaan spektrum unsur. Jadi dasarnya adalah percobaan spektrum unsur. Sini menurut Bohr, elektron itu katanya adalah mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Jadi elektron ini adanya di sini, menurut Bohr. Ini orbit pertama. Jadi kalau ini adalah inti atom, ini adalah kulit-kulit. Nah, elektron itu berada pada orbit-orbit itu yang membentuk nanti kulit-kulit. Jadi elektron itu berada pada kulit-kulit atom. Nah, selama elektron berada di dalam lintasannya, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap dan dipancarkan. Kemudian yang ketiga, elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan stasioner lainnya dengan menyerap ataupun melepaskan energi. Jadi di sini elektron itu beredar pada kulit-kulitnya. Elektron itu katanya dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan berikutnya. Nah, ini setiap lintasan ini, lintasan yang paling dekat ke inti atom itu mempunyai tingkat energi E1. Kemudian ini adalah tingkat energi E2, di mana semakin jauh dari inti atom, itu tingkat energinya makin kuat, makin besar. Sehingga kalau satu elektron dari kulit pertama pindah ke kulit kedua, ini akan menyerap sejumlah energi. Ya, dari yang tingkat energi rendah pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, tentu dia membutuhkan energi, ya kan, menyerap energi. Sebaliknya, dari tingkat energi yang tinggi, yaitu semakin jauh dari inti atom, jadi tingkat energi yang makin tinggi, makin besar, pindah ke tingkat energi yang lebih rendah,
itu akan membebaskan sejumlah energi. Nah, ini. Oke. Lintasan setiap elektron diperbolehkan memiliki momentum sudut kelipatan adalah kelipatan H/2π ini ya. H/2π. Oke. Ini barangkali yang perkembangan model atom itu. Yang terakhir adalah model atom modern, yaitu yang didasarkan pada teori mekanika kuantum. Nah, ini yang kita gunakan sampai sekarang ini. Model atom modern, ya. Model atom modern dibangun oleh beberapa ilmuwan seperti Louis de Broglie, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger, dan Werner Heisenberg. Menurut teori dualisme, elektron di dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Kemudian, teori ketidakpastian menyatakan bahwa kedudukan dan kecepatan gerak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan hanyalah kemungkinan terbesar atau probabilitasnya. Kemudian, daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron disebut dengan istilah orbital. Jadi pada teori mekanika kuantum ini atau teori modern, itu elektron itu posisi elektron tidak bisa ditentukan dengan pasti. Hanya kebolehjadian menemukan elektron yang disebut nanti dengan orbital. Ya, jadi berbeda dengan teori Bohr tadi. Jadi ya, yang proton dan neutron tetap ada di dalam inti atom. Kemudian ya, proton dan neutron nanti itu disebut dengan nukleon atau nukleus, yaitu partikel penyusun inti atom. Kemudian elektron di sini ada di sekitar inti atom. Cuman kebolehjadian menemukan elektron ini kita sebut nanti dengan istilah orbital. Berbeda dengan Bohr, kalau Bohr adalah telah berlaku istilah orbit, ya, orbit. Nah, inilah yang kita gunakan sampai sekarang. Jadi ada istilah orbital pada mekanika kuantum. Ya, itulah kira-kira perkembangan model atom. Jadi ada 5 ya. Baik, kita lanjut dengan konfigurasi elektron. Ya, kita tahu bahwa atom itu terdiri dari 3 partikel penyusun atom, yaitu proton, elektron, dan neutron. Di mana proton dan neutron itu terdapat pada inti atom. Sedangkan elektron beredar di sekitar inti atom. Nah, di sini di mana elektron itu, bagaimana penyusunan elektron itu pada atom-atom? Ini kita sebut nanti pada konfigurasi elektron. Ya, jadi konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron dalam suatu atom. Tiap-tiap kulit elektron hanya dapat ditempati maksimum 2N elektron. N itu nanti adalah nomor kulit, ya, nomor kulit. Mana nomor kulit pertama itu diberi nama kulit K. Pada kulit K ini elektron hanya maksimum 2 elektron. Kulit kedua adalah kulit L, maksimum adalah 8. Jadi berlaku istilah 2N kuadrat. N nanti adalah nomor kulit. Kulit ketiga adalah kulit M, maksimum elektron adalah 18. Dan kulit keempat adalah N, maksimum 32. Kulit kelima adalah O, maksimum 50. Oke. Nah, untuk konfigurasi elektron ini ada beberapa aturan yang mengaturnya, yang harus kita ikuti untuk menentukan konfigurasi elektron atau susunan elektron dalam suatu atom. Susunan elektron dalam satu atom atau konfigurasi elektron ini harus mengikuti 3 aturan. Yang pertama yaitu aturan Aufbau,
kemudian ada kaidah Han, kemudian azas larangan Pauli. Nah ini, jadi ketiga ini mengatur aturan penulisan konfigurasi elektron. Oke ya, termasuk konfigurasi elektron dan elektron valensi. Nah, sini azas larangan Pauli. Nah, sini menurut Pauli tidak ada dua buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Nah, di sini misalnya helium dengan nomor atom 2 ini terdapat pada ini menunjukkan kulit 1 dan S adalah subkulit, maka konfigurasinya adalah 1s2, maka pengisian orbital, ini namanya kotak ini adalah orbital, kotak ini nama orbital, maka pengisian orbitalnya harus dengan ini menunjukkan elektron. Elektron 2 elektron pada orbital ini harus panahnya harus satu ke atas, satu ke bawah. Ini nanti menunjukkan bilangan kuantum yang berbeda, spin berbeda. Jadi pengisian elektron dalam satu orbital tidak boleh seperti ini, harus satu ke atas, satu ke bawah, satu ke bawah. Nah ini bilangan kuantum spin harus berlawanan. Ini menunjukkan spin adalah bilangan kuantum keempat atau S. Ini adalah untuk panah ke atas menunjukkan spin 10,5, panah ke bawah menunjukkan spin 6,5. Jumlah elektron maksimum adalah 2 kali jumlah orbital dalam subkulit. Ya, jadi orbital, jadi subkulit S itu memiliki 1 orbital. Maka pada subkulit S maksimum hanya 2 elektron. Oke. Nah ini konfigurasi elektron, ini aturan Aufbau. Menurut Aufbau, pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah. Setelah penuh, pengisian berlanjut ke orbital yang tingkat energinya satu tingkat lebih tinggi. Dengan demikian seterusnya hingga semua elektron menempati orbital. Oke, kita masuk sekarang adalah kulit yang paling dekat ke inti atom adalah kulit pertama atau N sama dengan 1, itu kulit K. Nah, pada kulit K itu terdapat satu subkulit, yaitu subkulit S. Subkulit S. Ini menunjukkan kulit pertama. Jadi pada kulit pertama ada satu subkulit adalah 1s. Maka ini tingkat energi yang paling rendah adalah 1s. Nah, berapa elektron maksimum pada subkulit S? Itu nanti adalah 2, ya, 2. Kemudian pada kulit kedua atau kulit L, yaitu menunjukkan N sama dengan 2, ini ada 2 subkulit, yaitu subkulit 2S dan 2P. 2S dan 2P. Nah, bagaimana tingkat energinya? Nah, setelah satu kulit 1S penuh, yaitu 1S2, maka lanjut pengisian 2S2, yaitu 2S dengan maksimum juga adalah 2 elektron. Nah, kalau ini sudah penuh, 2S sudah penuh, baru pindah ke 2P, subkulit 2P. P maksimum nanti adalah 6 elektron. P maksimum adalah 6 elektron, subkulit P adalah 6 elektron. Jadi ada kulit, ada subkulit. Kulit menunjukkan nanti tingkat energi elektron, maka subkulit menunjukkan subtingkat energi elektron. Ya, 2 subkulit, 2 P. Nah, kalau P maksimum 6, kalau ini sudah penuh, pindah ke kulit ketiga, yaitu kulit KLM, kulit M. Nah, di kulit M atau N sama dengan 3, bilangan kuantum N sama dengan 3, ada 3 subkulit. 3S, 3P, 3D. Nah, kalau 2P sudah penuh, pindah ke 3S. Kalau 3S sudah penuh, maksimum 2 elektron di S, pindah ke 3P. Nah, dari 3P, tidak boleh langsung ke 3D. Nah, diisi terlebih dulu adalah 4S. Nah, ini apa maknanya? Menunjukkan bahwa subkulit 4S itu lebih rendah dibandingkan 3D.
Jadi subkulit, walaupun dia terdapat pada kulit keempat, tapi subkulit 4S itu lebih rendah daripada 3D. Maka 4S diisi dulu. Kalau 4S sudah penuh, baru ke 3D. Dari 3D ke 4P, dari 4P ke 5S. Nah, gini seterusnya. Inilah aturan pengisian elektron atau susunan elektron. Oke, jadi pada kulit keempat ada nanti 4 subkulit 4F. Ini ada pada 5S, 5P, 5D, 5F. Ini ada 6S, 6P, 6D, 6F. Jadi semakin banyak kulitnya nanti, semakin banyak pula subkulit yang terisi. Kemudian berikutnya adalah kaidahan. Nih, kaidahan. Menurut Hahn, elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu, elektron-elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Nih, contoh pengisian yang benar nih. Ini orbital P. P adalah orbital P atau subkulit P ada 3 orbitalnya, di mana satu orbital maksimum 2, makanya P itu maksimum 6 elektron. Karena jadi diibaratkan di sini adalah PX, PY, PZ nanti ya. Nah ini pengisiannya harus seperti ini. Jadi tidak boleh langsung penuh. Walaupun di orbital pertama ini maksimum 2, tapi tidak boleh langsung diisi 2, sejajar dulu diisi tanda panah. Penuhkan ini dulu di pengisiannya. Ini 2 elektron seperti ini pengisiannya. Ini 3 elektron. Ini ada panas. Ini ada satu lagi nih ya. Ada tambahkan lagi di sini ada kotaknya lagi. Orbital P itu 3 kotaknya dilambangkan dengan 3 kotak. Ya, ini ada kurang nih kotaknya. Nah, kalau orbital P dengan 4 elektron, penuh dulu 1 elektron, elektron yang keempat menjadi ke arah bawah, berpasangan. Maka dikatakan ini berpasangan. Oke. Nah, ini juga kalau 5 elektron, nah jadi tetap diisi dulu satu-satu, semuanya penuh orbital P ini satu-satu dulu, maka elektron yang berikutnya baru kembali mengisi ini arah berlawanan. Nah, kalau yang ke-6 nanti seperti ini. Nah, jadi ini contoh pengisian yang salah. Jadi langsung aja kamu isi seperti ini salah. Di orbital P, P itu ada 3 orbitalnya, maka pengisian elektron harus seperti ini dulu. Kalau seperti ini langsung 2 berpasangan, salah. Nah, ini juga 4 langsung seperti ini, salah. Harus diisi satu-satu, dipenuhkan orbital P itu dulu, baru kemudian dia berpasangan. Oke, sampai di sini ada perlu ditanyakan? Nggak bisa ya bertanya ya? Boleh. Kamu kalau bertanya nanti silakan direkam dan dikirim ke WA. Baik, Ibu lanjutkan. Oke, penulisan konfigurasi elektron dengan lambang gas mulia. Contoh unsur nitrogen, maka konfigurasi nitrogen itu adalah dapat ditulis dengan 1s2, 2s2, 2p3. Nah, gas mulia dapat disingkat helium itu konfigurasi nomor atomnya adalah 2, berarti sama dengan nih. 1s2 itu sama dengan konfigurasi helium. Jadi helium dalam kurung 2s2, 2p3. Nah, untuk magnesium, ini konfigurasinya. Magnesium dengan nomor atom 12 berarti memiliki 12 elektron. Nah, bagaimana susunan 12 elektron ini? Nah, sesuai dengan aturan Aufbau tadi, dimulai dari tingkat energi yang paling rendah, yaitu adalah 1s, S maksimum 2 elektron. Nah, setelah penuh 2 elektron, pindah ke 2s dengan 2 elektron pula. 2s sudah penuh ke 2p. P maksimum adalah 6 elektron, berarti sudah berapa ini? 10. Dan terakhir adalah 3s2. Jadi kalau kita jumlahkan 12 elektronnya, 2 elektron pada kulit K, 8 elektron pada kulit L, 2 elektron pada kulit L. Nah, neon dengan nomor atom 10, jadi sampai 1s2, 2s2, 2p6 itu 10, ini sama dengan konfigurasi neon. Maka bisa ditulis singkat dengan neon 3s2. Jadi sama konfigurasi neon. Ya. Kemudian
lagi adalah Cr. Konfigurasi elektron ini adalah sama dengan argon. Argon adalah 18. Konfigurasinya adalah 18. Jadi kalau 18 nanti terakhir pada 4P ini. Ini 3P ya. 3P6. Setelah 3P baru 4S2. Setelah 4S2 3D4. Setelah 3P 4S dulu. Kemudian 4S2 3D4. Ini 4 ini D ini maksimumnya adalah 10. Nah, setengahnya nanti adalah dia cenderung untuk stabil pengisian setengah penuh pada D. D itu maksimum adalah 10. F14. Ya, 4S1 juga akan langsung berubah menjadi bentuk stabil 4S1 3D5. Tembaga 4S2 3D9 cenderung untuk stabil yaitu pengisian D yang penuh berubah menjadi 3D10 4S1. Kemudian pada AU nih, AU sama dengan xenon nanti 6S2 4F14 dan 5S9 5D9 maka akan dipenuhkan menjadi diambil dari 6S. Nah ini LA juga demikian 5D0 nih 6S2 4F1 5D0 maka akan berubah menjadi 6S2 4F0 dan 5D1. Oke, terakhir ini Ca dengan nomor atom 20. Ya, enggak? Inilah konfigurasi elektronnya. Nah, di sini N-nya atau kulit terluar terbesar adalah 4. Ini kulit kedua, ini kulit ketiga, ini kulit keempat. Kulit keempat, kulit terbesarnya N-nya adalah 4. Nah, subkulit 4S mempunyai 2 elektron, sehingga disebut nanti dengan elektron valensi Ca adalah 20. 20. Jadi, elektron valensi itu adalah elektron yang berada pada kulit paling luar. Elektron yang berada pada kulit paling luar. Dari kulit terbesar atau kulit paling luarnya adalah 4. Pada kulit keempat ini ada subkulit S. Nah, pada subkulit 4S ini ada 2 elektron, maka elektron valensi Ca adalah 20. Baik, kita lanjutkan Ananda. Kita lanjut dengan bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum nanti ada 4 ya, bilangan kuantum. Ada bilangan kuantum utama dinyatakan dengan N. Kemudian ada bilangan kuantum azimut dilambangkan dengan L, disimbolkan dengan L. Dan ketiga bilangan kuantum magnetik M dan bilangan kuantum spin. Oke, kita lihat satu persatu, jelaskan. Oke, bilangan kuantum utama atau N ini menyatakan posisi elektron dalam kulit atom atau menjelaskan jarak rata-rata awan elektron dari inti atom, serta menyatakan tingkat energi elektron dalam suatu atom. Jadi bilangan kuantum utama menunjukkan tingkat energi elektron. Semakin besar nilai N, tingkat energi atomnya semakin tinggi. Jadi semakin jauh dari inti atom ini. Nah, bilangan kuantum utama mempunyai harga mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk kulit K, itu bilangan kuantum utama menunjukkan N sama dengan 1, L, N sama dengan 2, M, N sama dengan 3, N untuk N sama dengan 4. Kemudian bilangan kuantum azimut atau L, itu menyatakan subkulit atau orbital. Ya, menyatakan subkulit atau orbital. Di mana harga L itu dimulai dari 0, 1, 2, sampai dengan N kurang 1. Nah, untuk nilai L, harga L sama dengan 0, itu subkulitnya adalah S. Untuk harga L sama dengan 1, itu subkulitnya adalah P. Harga L sama dengan 2, subkulit adalah D. Harga L sama dengan 3, itu subkulitnya adalah F.
Nah, kita lihat di sini, untuk kulit K, N sama dengan 1, maka nilai L-nya yang diizinkan adalah 0. Ya, karena nilai L itu adalah N kurang 1. Jadi kalau N-nya 1, tentu nilai L adalah 1 kurang 1, jadi 0. Ya, harga L sama dengan 0. Nah, kulit K ini, L sama dengan 0 ini, subkulitnya adalah S. Karena dia terdekat pada kulit pertama, maka namanya adalah 1S. Jadi, L sama dengan 0 menunjukkan subkulitnya adalah S. Nah, ini menunjukkan kulit. Jadi, kulit pertama ada satu subkulit, yaitu S. Makanya 1S. Pada L, kulit L, N sama dengan 2, maka nilai harga L adalah 0 dan 1. Kenapa? Ya, karena nilai L itu adalah N sampai dengan N kurang 1. Jadi di sini kalau L sama dengan 2, tentu nilai L-nya adalah 0 sampai dengan 1. 2 kurang 1 adalah 1. Nah, kalau L sama dengan 0, subkulitnya adalah S, karena terletak pada kulit kedua, N sama dengan 2, maka 2S. Ini 2P nih ya, ini salah nih. Ini 2P, kamu ganti. 2P. Salah ya. Jadi kalau L sama dengan 1 itu adalah kulitnya adalah P, jadi 2P nih. Ini salah. Oke, M sama dengan 3, maka L adalah 0, 1, 2, 3. Ada 3 subkulitnya, 3S. L sama dengan 1 adalah 3P, L sama dengan 2 adalah D, jadi 3 subkulitnya, 3S, 3P, 3D. N ada 4 subkulitnya, dan seterusnya nanti. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Teruskan ya. Oke, bilangan kuantum magnetik atau M, ini menentukan orientasi orbital dalam ruang di sekitar inti atom. Menentukan orientasi orbital dalam ruang di sekitar inti atom. Harga M itu adalah min L 0 sampai dengan plus L. Nah, untuk L sama dengan 0, subkulitnya adalah 0, maka harga M adalah 0. Nah, L sama dengan 0, jumlah orbitalnya adalah 1. Itu dilambang, jadi subkulit S memiliki satu orbital, dilambangkan tadi dengan satu kotak. Di mana satu kotak maksimum menampung 2 elektron, makanya S itu ada 2 elektron. Oke, untuk L1, subkulitnya adalah P, maka nilai M adalah min L sampai dengan plus L, berarti adalah min 1, 0, plus 3, berarti jumlah orbital adalah 3. Maka P itu memiliki 3 orbital, dilambangkan nanti dengan 3 kotak. Satu kotak maksimum menampung 2 elektron. Makanya P itu maksimum 6 elektron. Nah, sekarang L sama dengan 2, subkulit adalah D. Nah, D itu nanti adalah nilainya adalah min L, ya enggak? Min L berarti adalah min L min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 5. Berarti nilai M ada 5. 5 buah nilai M, maka ditunjukkan 5 orbitalnya. Jadi D memiliki 5 orbital, dilambangkan nanti dengan 5 kotak. Satu kotak mengandung 2 elektron, makanya D itu maksimum menampung 10 elektron. Lanjutnya L sama dengan 3, subkulitnya adalah F. Harga M-nya adalah min L sampai dengan plus L. Min 3, min 2, min 1, 0. Arti ada nilainya adalah 7. Berarti ada subkulit F terdapat 7 orbital atau 7 kotak. Satu kotak maksimum 2 elektron, berarti F adalah 14 elektron. Bilangan kuantum spin, yang terakhir, bilangan kuantum terakhir adalah spin, menyatakan arah putaran elektron terhadap sumbunya atau rotasinya. Sewaktu elektron berputar mengelilingi inti atom. Nah, ini adalah S plus setengah, dan ini adalah
berarah searah jarum jam nanti adalah min setengah dan berlawanan arah dengan jarum jam adalah plus setengah. Spin plus setengah dan spin min setengah. Makanya ada panah ke atas dan ada panah ke bawah. Jadi panah ke atas menunjukkan spin plus setengah, panah ke bawah menunjukkan spin min setengah. Makanya pada pengisian orbital tidak boleh kedua-duanya langsung panahnya sejajar. Harus satu ke atas, satu ke bawah. Menunjukkan bilangan kuantum spinnya harus berbeda. Nih ya, oke. Nah, ini contoh soal. Apa kira-kira jawaban ini? Cari ya. Nah, bentuk orbital nih, orbital S tadi adalah berbentuk bola. Bentuk bola, S ada satu orbitalnya, yaitu berbentuk bola. Nih, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, P ada 3 orbitalnya tadi, dilambangkan dengan satu kotak. Nah, orbital P itu adalah ada PX searah. Jadi, ini berbentuk balon terpilin. Jadi, di sini posisi elektron itu seperti ini. Pada sumbu X berbentuk balon. Jadi kebolehjadian menemukan elektron itu di sekitar sumbu X pada orbital P adalah seperti ini. Jadi di sini kebolehjadian menemukan elektron itu adanya di sini. Jadi berdasarkan sumbu X maka ini adalah Px. Kemudian berdasarkan sumbu Y ya orbital Y. Jadi orbital tadi adalah kebolehjadian menemukan elektron. Nah, jadi elektron itu berada pada sumbu Y nih dan sumbu Z, Pz. Ya, Px, Py, Pz. Kembangkan 3 kotak pertama, 3 kotak kedua, kotak ketiga, di mana satu kotak menampung 2 elektron. Oke. Nah, kemudian ini ada orbital D. Nah, orbital D ini ada searah dengan sumbu X, Y, dan Z. Ini sumbu Z, ya orbital D keboleh menemukan elektron itu berada pada Z, maka namanya adalah DZ kuadrat. DZ kuadrat, ini seperti ini dia. Di sini boleh jadi menemukan elektron, kemudian ada X dan jadi penemuan elektron ini berada pada sumbu X dan apa nih? Y. Nah, X kuadrat kurang Y kuadrat sini. Orbital DXY. Ini dia. Oke. Nah, ini XY dan adalah YZ boleh menemukan elektron. Dan ini adalah orbital F. Ya, semakin banyak jumlah orbitalnya, semakin rumit penentuan bentuk orbitalnya. Oke, untuk lebih jelas nanti ini akan Ibu share juga di grup bentuk-bentuk orbital ini. Oke, itu sampai di sini barangkali untuk materi kita untuk struktur atom ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.